Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala mulkin yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka Allah pun berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Masya Allah, luar biasa. Betapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan yang lebih menguntungkan lagi, Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan apabila kamu bersyukur, sungguh nikmatku akan kutambah, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat keras. Firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini sedikit akan saya sampaikan kaitannya dengan sholat. Dalam surat At-Taha, Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikril. Artinya, dan kerjakanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat yang dimaksudkan di sini khususnya adalah sholat 5 waktu, ya, dan umumnya ya sholat sunnah yang lain. Karena hakikatnya sholat yang menyertai sholat 5 waktu itu bisa untuk menyempurnakan sholat yang 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita mau 5 waktu itu enggak terlalu lama, ya. Kalau kita ambil istilahnya itu satu sholat, misalnya sholat isya 10 menit berikut wudhu itu, ya, sholat subuh 10 menit berikut wudhu, ya, sholat zuhur 10 menit berikut wudhu, ya, sholat asar 10 menit berikut wudhu, dan sholat maghrib 10 menit berikut wudhu itu hanya 50 menit, ya, tidak ada 1 jam, ya. Kalau di istilahnya bulatkan ya 1 jam lah untuk amalkan ibadah sholat 5 waktu. Sedangkan kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala itu 1 hari 1 malam itu 24 jam, ya. Jadi ya sebenarnya insya Allah ya kita berusaha untuk bisa mengerjakannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim katakan, pekerjaan yang pertama kali diwajibkan Allah kepada umatku ialah sholat 5 waktu. Amal kebaikan yang paling dahulu diangkat ialah sholat 5 waktu.
dan amal yang lebih dahulu diperiksa kelak di akhirat ialah sholat 5 waktu. Barang siapa yang melalaikan sesuatu dari sholat 5 waktu itu, maka kelak Allah akan berfirman, coba lihat, adakah dari amal hambaku ini sholat sunatnya untuk menyempurnakan kekurangan dari sholat fardunya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut jelas ya. Pertama kali yang diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu. Kemudian nanti ya, amal kebaikan yang paling dahulu diangkat oleh Allah adalah sholat 5 waktu. Ya, amal yang diperiksa kelak di akhirat itu juga sholat 5 waktu. Nah, sedangkan sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat 5 waktu itu adalah menyempurnakan kekurangan dari sholat fardunya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis lain mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad hadamat aqamatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Dikatakan ya, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya berarti merobohkan agama. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kerjakanlah ya sholat 5 waktu itu khususnya ya, karena kalau kita mau dan mampu mengerjakan sholat yang 5 waktu itu, insya Allah kita berarti menegakkan agama Allah. Tapi kalau kita meninggalkan ya, menganggap masa bodoh, sholat itu nggak penting, mungkin beranggapan sedemikian rupa, itu berarti merobohkan agama. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mu'minun Allah juga tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun itu ayat 1 dan 2, sungguh berbahagia orang-orang mukmin yang dapat mengerjakan sholat dengan khusyuk. Nah ini ya, siapapun yang mengerjakan sholat dengan khusyuk, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka itu orang yang berbahagia. Jadi orang yang beruntung diantaranya yaitu tadi mampu mengerjakan sholat 5 waktu dengan khusyuk ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan di muka tadi ya, Allah pun juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut ya, itu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah tegaskan, kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah ataupun sholat merupakan ibadah yang paling besar pahalanya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau sholat seseorang itu baik
maka dia akan mampu ya menghindari suatu perbuatan yang keji maupun perbuatan yang mungkar. Sungguh luar biasa. Jadi untuk itu bagaimana caranya? Tentunya kita harus meluangkan waktu sedemikian rupa keterkaitan dengan ibadah sholat ini. Supaya sholat kita bisa khusyuk, ya tentunya kita harus mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengerjakannya insya Allah dilaksanakan di masjid ya, dengan cara yaitu berjamaah dan juga di awal waktu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam suatu hadis juga ditegaskan, barang siapa yang memelihara atau memperhatikan sholat ya, maksudnya memelihara sholatnya dengan baik, memperhatikan waktu-waktunya dengan baik ya, maka Allah akan memelihara dari 5 rupa ya, dari 5 hal. Yang pertama, dihilangkan kesusahan dunianya ya. Insyaallah kesusahan dunia akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diselamatkan dari siksa kubur, insyaallah nanti di alam kuburnya itu selamat dari siksa kubur. Kemudian di alam akhirat nanti ya, diberi buku catatan amalannya dari sebelah kanannya ataupun dari tangan kanannya ya. Jadi catatan amalan nanti selama kita di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kanannya. Dan juga melewati jembat Shiratal Mustaqim laksana kilat. Jadi nanti melewati jembat Shiratal Mustaqim itu laksana kilat, terlalu cepat ya. Dan yang berikutnya adalah masuk surga tanpa hisab. Inilah orang yang betul-betul memperhatikan ibadah sholat ya. Ada beberapa keistimewaan ya. Yang penting ya sholatnya itu bukan karena sesuatu hal, tapi hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya? Tentunya dengan niat lillahi ta'ala, karena betapa pentingnya ibadah sholat itu ya. Kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya sholat itu, jadi umur 7 tahun anak-anak kita, mari kita belajari dengan sholat ya. 7 tahun kita belajar dengan sholat, 8 tahun kita belajar dengan sholat, 9 tahun kita belajari ya, kita ajari dengan ibadah sholat, dan sampai 10 tahun kita tetap yang memperhatikan sholat anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita. Nah, manakala sudah 10 tahun itu belum amalkan ibadah sholat ya, tentunya kita kasih peringatan keras ya. Kata Rasul ya, kita disuruh memukulnya tanpa membuat dia sakit, tetapi supaya dia anak-anak tersebut ada unsur jerah sehingga mau melaksanakan ibadah sholat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan ya, di dalam surat Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tadi katakan ya, sungguh berbahagia orang-orang mukmin yang dapat mengerjakan sholat dengan khusyuk. Insya Allah ya, kalau kita mampu mengerjakan ibadah sholat itu dengan khusyuk, insya Allah kita akan peroleh suatu kebahagiaan dan kita akan dapat merasakan ya, hakikat ya, istilahnya itu mencintai Allah melebihi segala-galanya ya.
Jadi kita tidak boleh cintai sesuatu di luar batas cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan bisa mampu menikmati bagaimana lezatnya iman yang kita miliki. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.